ini. Kita belajar bersama tentang demokrasi. Bisa ikuti terus podcastnya KPU ya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kadang pemilih dimanapun kalian berada. Selamat datang, kita kembali lagi di podcast KPU Gunung Kidul yang kita beri tajuk Wedang Kopi. Ngawi kadang ngobrol ke bab demokrasi. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ibunda kita yang cantik, Ibu Supami Esos, selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Gunung Kidul, dengan tema yang sangat menarik, yaitu kader demokrasi kelurahan. Baik, langsung saja. Bagaimana Ibu Pami kabarnya? Alhamdulillah dia baik. Mbak Nadia gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik. Semoga kadang pemilih juga baik-baik saja ya. Jadi semua sehat, semua bahagia, dan semua bisa mengikuti agenda kita. Amin. Langsung aja nih Bu. Ibu kesibukannya lagi apa sih sekarang? Kesibukan di mana nih Mbak Nadia? Di kantor apa di rumah? Di kantor dong Bu. Oke, kalau di kantor ini kan sesuai dengan divisi saya ya, divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah ini kita melaksanakan yang namanya pendidikan pemilih ke masyarakat. Jadi kita ini meskipun non tahapan tetap harus melaksanakan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih itu berarti bisa dilaksanakan di non tahapan ya Ibu? Bisa banget Mbak Nadia. Jadi justru tidak cuma bisa, tapi harus. Itu merupakan amanat KPU ya. Jadi kita memang diamanati untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Jadi sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat itu harus dilaksanakan baik itu di masa tahapan ataupun di non tahapan. Lalu bedanya sendiri apa Bu? Ketika non tahapan dan di masa tahapan? Kalau di tahapan itu tentunya sudah jelas ya. Jadi kita pada saat menjelang pemilu atau pemilihan itu kan kita melaksanakan tahapan pemilu. Nah, tahapan-tahapan itulah yang akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Sekarang misalkan pada tahapan pemutahiran data pemilih, ini biar masyarakat berpartisipasi di situ. Pada saat kampanye, biar masyarakat juga tahu maksudnya ini kampanye. Nah, kan itu. Nah, kalau di non tahapan ini tentunya kita lebih ke pendidikan pemilihnya. Jadi kita memberi pengetahuan, memberi kesadaran ke masyarakat tentang pentingnya pemilu, tentang pentingnya demokrasi dan juga partisipasi. Nah, itulah di mana nanti pendidikan pemilih ini sebenarnya merupakan elemen penting dalam demokrasi. Dan pendidikan pemilih ini nanti akan menumbuhkan rasa kepedulian dan kesadaran pemilih. Kemudian dari kepedulian itulah nanti timbul yang namanya partisipasi. Jadi mereka nanti akan berpartisipasi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan akhir dari pendidikan pemilih ini nantinya untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Iya, betul sekali Mbak Nadia. Jadi nanti pada saat pemilu dan pemilihan itu nanti kita harapan kita bersama ya, ini tentunya partisipasi semakin meningkat, semakin naik. Nah itu juga tidak hanya sekedar secara kuantitas saja, tapi secara kualitas pemilih ini juga harus naik, harus benar-benar mereka ini sadar, mereka ini sepenuh hati melaksanakan atau berpartisipasi aktif di dalam tahapan-tahapan pemilu itu. Bagus sekali ya Ibu. Lalu di Gunung Kidul sendiri di daerah mana saja Ibu? Atau di wilayah mana yang sudah dilaksanakan pendidikan pemilih ini? Oke, kalau di 2021 ini kita tentunya mohon dimaklumi ya, kita tidak bisa merata ke seluruh wilayah di Gunung Kidul karena luasan wilayah Gunung Kidul ini. Jadi kita kemarin mengambil 3 kapanewon, yaitu di Tepus, di Gedangsari, kemudian di Semin. Untuk pelaksanaannya sendiri seperti apa Ibu? Untuk pelaksanaannya itu kita ada 2 macam ya pendidikan pemilih yang kemarin itu kita ada 2 kegiatan, yaitu yang namanya
Yang pertama ini kader demokrasi kelurahan. Kita laksanakan di Tepus. Kemarin di Kelurahan Sumberwungu. Kemudian kalau yang di 2 Kapanewon itu kita melaksanakan pendidikan pemilih ke masyarakat umum. Lalu bedanya apa, Bu? Kader demokrasi dengan pendidikan pemilih atau hanya istilahnya saja yang berbeda? Gini, kalau kader demokrasi ini kita membentuk Mbak Nadia. Jadi kita membentuk kader. Jadi di kelurahan itu kita bentuklah kader demokrasi kelurahan. Karena itu fokusnya di kelurahan ya. Nah, kader demokrasi kelurahan ini juga sebenarnya ada syaratnya pesertanya. Ini minimal 17 tahun atau punya hak pilih. Kemudian dia juga harus netral ya, tidak condong ke salah satu parpol misalkan. Kemudian dia juga harus aktif di masyarakat. Dan kader-kader ini kita bentuk, kemudian kita berikan materi oleh fasilitator-fasilitator kita yang handal meskipun ini dari KPU sendiri, dan juga kita mengambil fasilitator dari luar KPU. Nah, nanti tujuannya ini si kader ini nanti bisa menjadi penggerak di kelurahan itu, bisa menjadi penggerak. Jadi pada saat nanti ada informasi dari kita, baik itu terkait dengan pemilu atau pemilihan, nah, mereka lah yang menjadi kepanjangan tangan kita untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jadi kemarin itu sebenarnya bagus sekali Mbak Nadia. Di Sumberwungu kita sudah bisa membentuk kader demokrasi kelurahan itu. Nah, kalau untuk pendidikan pemilih yang untuk masyarakat umum tentunya juga tidak dibatasi ya jadi itu untuk masyarakat umum lah, kita tidak membentuk kader di situ. Jadi pendidikan pemilih seperti biasanya. Tapi yang bagus ini adalah kader demokrasi kelurahan Mbak. Kalau kita bisa membentuk di seluruh kelurahan di Gunung Kidul. Jadi sangat bermanfaat sekali kegiatan ini ya Bu ya. Ya, harusnya sangat bermanfaat dan harusnya ini juga didukung oleh semua pihak. Terutama misalkan Pemda nih, ya juga bisa nih bareng-bareng dengan kita nih membentuk kader demokrasi kelurahan di kelurahan yang belum kita bentuk. Karena ke depan ini rencananya kita memang punya agenda untuk membentuk kader-kader itu di setiap kelurahan. Tapi ini tentunya juga kita tidak bisa sendiri ya Mbak Nadia. Jadi harus ada peran serta dari stakeholder ya Bu. Lalu untuk penutup nih Bu, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan untuk kaum milenial? Milenial ini? Milenial dan seluruhnya sih Bu. Oke. Ini maunya milenial apa seluruhnya? Dua-duanya deh Bu. Oke. Kalau ini untuk kaum milenial ya, tentunya kalau milenial ini kan bisa menjadi kategori kalau kita pemilih pemula. Jadi pemilih pemula ini banyak yang terjadi di luar sana, ini belum tersentuh oleh kita mungkin ya. Jadi masih apatis, masih berpikir kalau pemilu itu tidak penting misalnya. Nah itu untuk kalau milenial, kalau kaum milenial, nah itu ayolah kita bareng-bareng untuk melaksanakan demokrasi ini. Kita belajar bersama tentang demokrasi. Bisa ikuti terus podcastnya KPU ya tentunya. Medsosnya juga bisa Bu. Medsosnya juga ya. Nah ini kaum milenial ini sebenarnya bisa menyerap ilmu atau pengetahuan ini dari medsos dan juga websitenya KPU. Jadi kita bisa berbagi informasi atau kalau misalkan kaum milenial ini pengen nih ada pendidikan pemilih di tempatnya atau misalnya di sekolahan atau mungkin di kelompoknya mereka, itu bisa, itu nanti bisa kerjasama dengan kita Mbak Nadia, jadi bisa komunikasi dengan kita hadir di sana untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Jadi ayo kita bersama-sama membangun Gunung Kidul ini untuk berpartisipasi aktif dan juga jangan apatis. Bagus sekali ya pesannya. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa akan rugi jika kita tidak menggunakan hak pilih kita. Kita harus memilih pemimpin yang berkualitas karena pemimpin yang baik akan membawa citra positif dan perubahan ke arah lebih baik untuk wilayahnya. Saya juga turut mendoakan Ibu, semoga potensi-potensi pelanggaran pemilu maupun golput tidak ada lagi ya Bu di Kabupaten Gunung Kidul ini. Mbak. Jadi kita harus bersinergi ya, tentunya semua stakeholder yang ada di Gunung Kidul harus bersinergi dan juga masyarakat atau pemilih juga harus berpartisipasi aktif tadi. Jadi kita bisa Mbak, membawa Gunung Kidul ini dan untuk terutama Indonesia ini ke arah yang lebih baik tentunya. Baik Ibu, terima kasih
sekali ya Ibu kesempatan waktunya untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Oke, kadang pemilih, sekian obrolan kita pada podcast kali ini. Kritik dan saran sangat kita tunggu. Tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe.